Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bisa Jadi Horor. Kali ini kita di segmen Kirmis, kisah ringkas misteri. Haha. Ini adalah yang keberapa lah. Pokoknya sekarang kita mau bercerita tentang pulung gantung. Mungkin beberapa orang mungkin udah nggak asing tentang pulung gantung. Dan malam ini saya juga bercerita ditemani sama Mas Wahyu yang jauh-jauh dari Semarang. Kita bakal bercerita santai malam hari ini tentang pulung gantung. Jadi buat teman-teman jangan lupa mendengarkan secara rileks. Mungkin yang masih duduk bisa sambil tiduran, atau yang lagi berdiri bisa sambil duduk kayak gitu. Jadi bisa dikerasin suaranya karena kita akan mulai bercerita. Pulung gantung. Berdasarkan cerita yang beredar di masyarakat Gunung Kidul, pulung gantung berupa cahaya kemerahan yang jatuh dari langit dan menimpa atap rumah warga. Warga yang rumahnya kejatuhan cahaya tersebut dipercaya akan segera mengakhiri hidup dengan cara gantung diri. Pulung gantung digambarkan seperti benda berbentuk bola api besar dengan cahaya kebiru-biruan yang terbang di waktu malam. Bagi penduduk setempat yang percaya, pulung gantung merupakan isyarat langit akan terjadinya bunuh diri dengan cara gantung diri. Apabila ada seseorang yang gantung diri di Gunung Kidul, jenazahnya tidak diperbolehkan untuk dimandikan, dibungkus kain kafan, bahkan disolatkan. Konon terdapat energi negatif yang ada pada jenazah tersebut yang dikhawatirkan akan menular pada orang lain jika jenazahnya dimandikan, dikafani, dan disolatkan. Mitos pulung gantung masih diyakini oleh sebagian masyarakat dan kerap dikaitkan dengan tingginya angka bunuh diri di Gunung Kidul. Meski demikian, sebagian masyarakat lainnya lebih percaya bahwa fenomena bunuh diri dengan gantung diri terjadi karena banyak sebab. Misalnya karena menganggap depresi yang tinggi, karena faktor ekonomi mungkin, masalah keluarga, ataupun faktor kesepian. Asal-usul pulung gantung, konon kemunculannya mitos pulung gantung bermula dari pelarian orang-orang dari kerajaan Majapahit saat melawan Kesultanan Demak pada sekitar abad ke-15. Kala itu Brawijaya V yang saat menjadi Raja Majapahit melarikan diri bersama para pengikutnya ke daerah Gunung Kidul. Kemudian Brawijaya V dipercaya moksa, atau dalam kepercayaan Hindu diartikan bebas dari ikatan duniawi, dalam kurung meninggal. Setelah sang raja berpulang meninggalkan pengikut yang tidak memiliki kesaktian, mereka frustasi dan memutuskan untuk bunuh diri. Konon roh pasukan raja yang bunuh diri tersebut ditolak oleh Tuhan dan berubah menjadi pulung gantung yang terus mencari korban lain agar seperti mereka. Kendati demikian, terdapat banyak versi terkait meninggalnya Raja Brawijaya V. Ada pula versi yang menyatakan bahwa Raja Majapahit tersebut moksa di Gunung Lawu. Cukup mengerikan ya. Karena aku sendiri ya, jujur aku dengar cerita tentang pulung gantung ya. Pulung gantung ini dulu waktu kuliah di Jogja itu sangat jarang lah, belum pernah mendengarkan cerita tentang pulung gantung ini. Dan ketika baca-baca kayak gitu, kisah horor kayak gitu ya, malah nemu kayak gitu kan, terus rasanya Tertarik gitu. tertarik dan tragis sih mungkin menurutku, karena maksudnya di daerah kayak gitu ada kejadian seperti itu, apalagi meninggal secara bunuh diri ya mungkin semua orang nggak ingin lah ya, mereka ingin meninggal dengan husnul khotimah kan kayak gitu. Kalau yang Islam ya mereka meninggal dengan damai lah, dengan takdirnya lah ya. dengan takdirnya yang yang enak lah, maksudnya yang enak kayak gitu. Terus dari cerita ini
menurutmu gimana sih? Ya kalau dari awal tadi kan katanya sebelum ada orang mau gantung itu kan apa, ada bola Iya, bola api warna biru. Mungkin menurut berapa orang kan kalau yang belum pernah lihat kan nggak masuk akal. Iya gitu. benar, nggak masuk akal, dan apa itu kan kayak gitu kan. Soalnya kan ada bola api yang jatuh di Rumah, gitu. Kalau di sini sebenarnya ada kalau kayak gitu, tapi kalau lagi pemilihan lurah namanya daru kayak gitu. Tapi emang aku sendiri sih dulu kayak gitu ya. Nenekku pernah bilang ya, katanya apa ya, kalau pilihan lurah kayak gitu suruh lek-lekan, apa bahasa Indonesia ini, berjaga. Iya berjaga. Katanya suruh berjaga sampai pagi lah kayak gitu, nanti bakalan ngelihat apa ya, daru itu atau cahaya itu tuh jatuh di rumah siapa ya, yang dijatuh itu bakal jadi lurah kayak gitu kan. Tapi kalau di cerita ini kan kebalikannya Malah jadi musibah, kematian ya, musibahnya menjadi musibah yang enggak, semua orang menurutku nggak ingin sih kayak gitu kan, mendapatkan musibah. Jadi menurutku ini sebuah cerita yang apa ya, untuk, dan katanya ya, maksudnya setelah aku baca-baca sampai sekarang fenomena ini nih, pulung gantung itu masih ada sampai sekarang. Sampai sekarang, cuman nggak kayak dulu lah. Kalau dulu kan mungkin lebih sering kayak gitu kan. Kalau sekarang itu jarang terjadi gitu. Jadi ya kalau menurutku sih mudah-mudahan cepat hilang lah kayak gitu, karena kasihan juga kan, karena korbannya juga nggak melulu cewek apa, muda lah, yang muda, yang tua. Tapi kalau yang aku dengar tadi kan nggak boleh disolatin, nggak boleh dimandiin, nggak boleh dikafanin gitu. Terus gimana tuh nguburnya itu? Nah itu juga apa ya, aku masih ini sih, apa, kayak searching masih cari-cari lah di internet kayak gitu. Terus gimana kan nggak tahu juga kan. Kita juga ngambil cerita ini juga dari internet juga kan. Jadi kita masih ngulik lah tentang kejadian pulung gantung ya tadi ya. Jadi mungkin nanti lain kali mungkin bisa lebih detail lagi, karena setelah ini ada lagi sebenarnya cerita tentang apa, pulung gantung. Mungkin sekian ya. Mungkin untuk hari ini tentang cerita tentang pulung gantung ya. Cerita tentang pulung gantung yang terjadi di Gunung Kidul. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum apa ya, yang belum pernah dengar ceritanya, atau mungkin belum pernah apa ya, belum pernah tahu lah, intinya bisa mendengarkan Kirmis di malam hari ini ya, buat teman-teman yang berani dan ingin tahu sih, karena itu yang pernah aku dengar sih masih terjadi ya. Mudah-mudahan cepat berlalu lah, cepat hilang lah. Hilang apa ya, kayak itu kan bisa disebut kayak apa ya, kejadian yang nggak diinginkan gitu kan, cepat hilang lah. Dan buat teman-teman yang mungkin belum apa ya, belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like dan komen. Dan juga buat teman-teman jangan lupa ketik komen, berkomentar lah, berkomentar apapun, intinya untuk kemajuan channel YouTube lah, channel YouTube Bisa Jadi Horor ini ke depannya, karena kita masih belajar, kita hanya apa ya, ingin sharing tentang sesuatu yang mistis atau horor yang bisa kita bagikan ke teman-teman. Jadi buat teman-teman, terima kasih yang udah menonton sampai akhir, dan saya Agerut, saya Wahyu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.